Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu, apa kabar di sore hari ini? Puji Tuhan. Ya, biarlah hari lepas hari yang kita sudah lewati bersama-sama, satu hal yang kita nggak bisa lupakan, bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, namanya hidup pasti ada tantangan, namanya hidup pasti ada persoalan, namanya hidup pasti ada pergumulan. Tetapi saudaraku, tergantung kepada siapa saudara berjalan, kepada siapa saudara menghadapi semua tantangan itu. Kalau saudara sendiri, saya mau katakan kita nggak mampu. Sehebat-hebatnya kita, ya, sekuat-kuatnya kita, manusia ada batasnya. Kita bukan tipe handphone yang unlimited, kita limited edition, saudaraku. Artinya kita terbatas. Tapi kalau bersama dengan Yesus, apa yang mustahil bagi kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan pada sore hari ini. Hari ini saudaraku, saya akan memacu saudara, saya akan membangkitkan semangat saudara bicara tentang doa. Mari saya ajak kita buka dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Mari Katrin, Yakobus 5 ayat yang ke-16 bisa ditampilkan di layar LCD, ya. Dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan, ya, sambil dipersiapkan ayat firman Tuhannya. Nah, di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, firman Allah berkata seperti ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Dalam bahasa yang lain dikatakan supaya kamu pulih. Lalu kalimat selanjutnya bilang begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, powerful. Jadi saudaraku, ini suatu hal yang sangat amazing, sangat dahsyat secara pribadi buat saya. Nah, saudara rindu mengalami doa yang powerful? Saudara rindu mengalami doa kita menggoncangkan, ya, menggoncangkan masalah kita, menggoncangkan pergumulan kita, saudaraku. Kalau mungkin saudara bilang begini, Om Kurnia, Pak Kurnia, gimana saya mengalami doa yang powerful? Gimana saya mengalami doa yang penuh kuasa? Firman Allah sudah beritahukan kepada kita pada sore hari ini. Dari mana kita tahu, saudaraku? Ayat yang ke-16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi pertama, saudaraku, yang harus kita lakukan supaya kita mengalami doa kita bukan lagi doa yang ecek-ecek, bukan lagi doa yang ibarat kata yang ya orang anggap sebelah mata, saudara. Tapi doa kita adalah doa yang bisa mengubah kondisi, bisa mengubah keadaan, bisa mengubah sesuatu yang bagi kita mustahil, Tuhan ubahkan menjadi tidak mustahil buat kita. Nah, salah satunya apa, saudaraku? Dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengaku salah. Kenapa saudaraku timbul ayat ini, saudaraku? Karena saya percaya namanya kita manusia, kita gak sempurna. Kita bisa salah sama teman kita bisa salah sama sahabat kita bisa salah sama orang tua kita bisa salah sama anak kita, saudaraku. Kita bisa salah sama siapapun, saudara seiman juga, saudaraku. Tapi firman Allah bilang begini, hendaklah kamu saling mengaku salah, saling mengaku dosa, saudaraku. Lalu kemudian saling mendoakan. Makanya saudaraku, saya sering, ya, kemarin kita di Kompri, ya, waktu ibadah fellowship Kompri, ya, saya minta Kompri berdua saling mendoakan. Dan itu salah satu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika engkau saling mendoakan, saudaraku, engkau lagi sedang memberkati saudara kita. Sebaliknya juga ketika engkau didoakan oleh orang lain lagi sedang memberkati kita. Dan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Jadi saudaraku, luar biasa, ya. Pertama, kita saling mengaku dosa, kita saling mengaku salah. Ya, kalau ya makanya kenapa, saudaraku, kalau dalam budaya orang Jawa, saudaraku, ada istilah kata yang namanya sungkeman, saudaraku. Nah, sungkeman apa itu, saudaraku? Ia merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, saudaraku. Mungkin ada salah, mungkin ada khilaf, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan sadar gak sadar, sengaja gak sengaja. Kita minta dimaafkan, kita minta diampuni, saudaraku. Wow.
Cuma kadang-kala hal-hal seperti ini udah mulai hilang dalam diri kita. Kenapa saudaraku? Karena kita merasa kita gak pernah salah. Karena kita merasa kita gak pernah berdosa. Ya, orang yang berdosa sama kita, orang yang bersalah sama kita, dan kita gak pernah bersalah sama orang lain. Itu namanya egois Bapak Ibu. Itu namanya kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita ngalami seperti itu, saya percaya doa kita akan menjadi doa yang gak powerful saudara. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang perlu kita bereskan dalam diri kita. Dan kita gak mau bereskan itu saudaraku. Oleh sebab itu mari saudara. Kenapa kadang-kadang doa kita seperti bola bekel? Ya, kita banting ke lantai, mental ke atas, mental lagi ke bawah, mental lagi ke atas saudaraku. Gak pernah tembus sampai ke sorga. Saudara rindu ketika saudara berdoa, apa yang kita doakan saudaraku, itu kalau orang bilang mujarab. Itu orang bilang, doanya sakti loh ya Pak. Yang sakti bukan kita gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi yang sakti adalah kuasa Tuhan di dalam diri kita. Oleh sebab itu saya rindu untuk supaya kita sore hari ini, Lukas, Yemima duduk dengar Opa bawa firman Tuhan. Oke. Ya, duduk di depan di sofa, di bangku Opa boleh. Ayo Yemima. Nah, jadi saudara ya saya kasihi di dalam Tuhan, ya. Kita kembali kepada firman Allah saudara. Doa yang sangat powerful. Oleh sebab itu saya ingin melatih kita. Sama-sama kita belajar saudaraku. Kalau ini kita alami saudaraku, kalimat selanjutnya bilang apa? Supaya kamu sembuh, supaya kamu pulih. Wow. Sebenarnya jujur saudara, hidup kita perlu disembuhkan hari lepas hari. Hidup kita perlu dipulihkan day by day saudaraku. Namanya hidup pastilah ada kekecewaan. Namanya hidup pastilah ada yang namanya sakit hati. Namanya hidup pastilah ada yang namanya luka-luka batin. Bahkan Alkitab bilang apa? Sejak dalam kandungan ibu kita sudah ngalami itu saudaraku. Makanya mohon maaf nih Bapak Ibu. Kalau ada di antara ibu-ibu yang dulu pernah mau menggugurkan anaknya dengan sengaja. Dan anak itu gak gugur. Tapi bisa lahir. Biasanya anak itu punya problem besar dalam hidupnya. Dan sebagai seorang ibu, dia harus minta maaf sama anak itu. Ya enggak? Supaya apa? Supaya kita pulih. Supaya kita sembuh. Mungkin secara badan kita enggak sakit. Tapi hati kita, jiwa kita terluka. Dan itu perlu untuk disembuhkan, dipulihkan. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Baru step selanjutnya bilang apa saudaraku? Kalimat selanjutnya bilang apa? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, powerful. Jadi saudaraku, ketika kita sudah lewati step 1, step 2, step yang ketiga, baru kita masuk step yang keempat. Baru dikatakan apa di sana? Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Step yang keempat dikatakan apa saudaraku? Doa orang yang benar. Tidak dikatakan doa orang yang baik. No. Orang baik banyak gak? Banyak. Bahkan saudara kita yang bukan seagama dengan kita, baik gak orangnya? Baik. Bahkan mungkin lebih baik dari kita. Tapi dengar, baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi kalau dia benar di mata Tuhan, pasti dia benar dan baik di depan manusia. Jadi saudaraku, antara kata baik dan benar itu jauh beda. Antara bumi dan langit. Kalau kita hanya jadi orang baik, boleh nggak? Boleh. Tapi kita belum mencapai level yang tinggi. Kalau saudara hanya puas dengan jadi orang yang baik, ya berarti ya sampai di situ aja. Tapi ketika saudara mau naik level, naik ke satu tingkat yang lebih tinggi lagi, kita nggak mau lagi disebut sebagai orang baik, tapi kita mau disebut sebagai orang yang benar. Nah itu yang Tuhan mau. Siapa yang bisa membenarkan kita saudara? Gimana
supaya kita hidup dalam kebenaran. Saya mau katakan satu rahasia buat saudara. Ketika saudara dengar firman, saudara terima firman, dan saudara ambil itu firman masuk ke dalam hatimu, maka firman itulah yang akan membenarkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang benar, dan kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kalau sampai ini terjadi saudaraku, apa dampak selanjutnya? Maka firman Allah berkata, maka dikatakan doa kita bukan lagi doa yang ecek-ecek. Doa kita bukanlah doa yang biasa-biasa saja. Tapi doa kita menjadi doa yang powerful saudaraku. Full power. Ketika ada tetangga kita yang kerasukan setan, Bu Yani, saudara dipanggil, tolong dong Bu Nunu, ada tetangga saya kemasukan setan, kerasukan. Lalu Bu Nunu datang, doain orang itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar enggak? Kalau kamu enggak keluar, saya aja yang keluar. Bukan begitu Bapak Ibu. Itu doa yang enggak ada kuasa. Itu doa yang datar. Itu doa yang setan enggak takut. Setan gak panik, malah setan ketawa sama doa kita. Tapi ketika saudara adalah disebut sebagai orang benar, karena Yesus sudah membenarkan saudara, sudah mengampuni kita, dan hidup kita sudah mulai serupa dengan Kristus. Saudara hidup di dalam firman, saudara hidup di dalam urapan kuasa Tuhan. Ketika ada tetangga kita, ada siapapun ya, ketika Bu Nunu dipanggil, tolong Bu doakan anak saya kayaknya kerasukan. Bu Nunu datang, lalu dia hanya bilang begini, dalam nama Yesus keluar. Setan dalam diri orang itu menggelepar seperti ikan Bapak Ibu. Lalu teriak, lalu dia keluar dari orang itu, dan orang itu diselamatkan, dibebaskan, dilepaskan dari yang namanya kuasa kegelapan. Saudara rindu gak ngalami seperti itu? Makanya ayo jadi orang Kristen, jangan sekedar jadi orang Kristen KTP. Saya mau kita jadi orang Kristen yang tampil beda. Kita berjalan dengan kuasa Tuhan saudaraku. Dan saya percaya kalau saudara ada di level itu, maka genaplah firman Allah bilang apa? Bukan kita yang kejar berkat nanti, tapi berkat yang akan mendatangi kita saudaraku. Dahsyat Bapak Ibu, dahsyat ya. Saudara, tadi pagi saya saksikan saudara, ya, depan seberang kita kan yang jual nasi uduk ya, Bude. Dia orang Jawa Tengah Bapak Ibu. Satu kali dia mau jual rumah, ya, dia kenal baik sama saya karena waktu bangun gereja saya suka makan nasi uduknya. Saya nongkrong di situ, saya beli gorengannya karena saya kasih tukang yang lagi sedang bangun gereja Bapak Ibu. Jadi kita kenal cukup dekat. Lalu satu kali dia bilang sama istri saya, Ibu Pendeta doain dong saya mau jual rumah. Dan dia sempat ngomong sama saya, oh baik Bude, saya doain dia, dan dia mau. Saya tanya, Bude, ya nggak Pak Pendeta, dia ya doain dong saya mau jual rumah. Bude mau didoain sama saya, orang Kristen pendeta. Nggak apa-apa Pak Pendeta, sama aja. Ya udah saya doain, istri saya doain. Dan dia saksikan kepada saya dan istri saya, nggak cukup, nggak sampai 1 bulan rumah itu terjual. Nggak nunggu lama, sampai dia kaget, kok bisa ya cepet banget ya jual rumah. Hebat ya orang Kristen, hebat ya Bapak Ibu Pendeta. Saya bilang enggak, saya nggak hebat. Tapi Tuhan saya Bude hebat, mandraguna, cespleng. Saya bilang ya enggak, dia ketawa saudaraku. Dan sekarang dia beli rumah. Dia beli rumah sekarang di depan gereja. Jual rumah yang di belakang sering banjir. Dia sekarang terjual dalam jangka waktu yang sangat cepat. Enggak 1 bulan, enggak nyampe 1 bulan ketika didoakan. Terjual rumahnya. Kalau menurut saudara itu kebetulan apa enggak? Enggak. Itu kuasa Tuhan. Betul gak Bun Nunu? Doa yang berkuasa. Doa yang powerful. Makanya Bapak Ibu,
Ayo dong. Ya enggak. Bagi saya kalau saudara tanya, Om, doa itu gimana ya Om? Harus nggak orang Kristen berdoa? Waduh saudaraku, bukan lagi harus, wajib. Doa itu seperti nafas hidup. Doa itu seperti bom waktu. Coba kalau saudara nggak bernafas, apa yang terjadi? Mati kita semua. Makanya berapa banyak orang Kristen jadi zombie hari-hari ini. Hidup, tapi di dalamnya mati. Kenapa? Karena dia udah nggak lagi namanya hidup di dalam doa. Padahal doa itu saudaraku, itu yang menghubungkan antara kita dengan sorga. Berulang-ulang kali saya katakan, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara mau pilih yang mana? Ai Sugiyarti tanya sama Johan. Johan, lo mau pilih yang mana? Tanya coba. Mau mana lo, pilih yang mana? Kalau bisa senggol yang kenceng biar dia bangun, ya enggak? Mau pilih yang mana? Kalau saudara tanya saya, Om pilih yang mana? Saya mau pilih banyak doa. Dan saya mau katakan, ketika saudara doa, Tuhan yang beracara, Tuhan yang ambil alih. Kadang-kala kita dibuat bingung saudaraku, kok bisa ya? Sampai itu Bude bilang, dia kan Pak Pendeta kok bisa ya? Gak sampai 1 bulan rumah saya terjual. Ya saya bilang, bagi kami Bude, Tuhan kami gak ada yang mustahil. Cepat atau lambat, satu hari nanti dia bisa ketemu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan saudara. Makanya ketika suaminya meninggal hari Jumat kemarin, saya melayat hari Sabtu. Waktu saya masuk ke rumahnya yang di seberang itu, dia lihat saya, Pak Pendeta. Langsung dia nangis, dia lari, dia peluk saya Bapak Ibu. Kenapa dia bisa peluk saya? Walaupun saya seorang pendeta hamba Tuhan. Nggak ada lagi pemisah, nggak ada lagi jarak antara kita dengan dia. Karena saya benar-benar, saya tunjukkan kuasa Tuhan kita buat dia, saudara. Saya peluk, ya Bude. Ya udah, Pak De sekarang udah dipanggil Tuhan, saya bilang. Ya, padahal sebelumnya dia WA saya, Pak Pendeta doain ya, Pak De lagi sakit. Oh, saya baru tahu Bapak Ibu. Buru-buru saya telepon dia. Sakit apa Bude, Pak De-nya? Dia cerita sakit ini, sakit ini, sakit itu. Rupanya sudah komplikasi lama. Pak Pendeta doain ya. Iya Bude. Ternyata Tuhan punya cara yang berbeda. Jumat kemarin Pak De meninggal. Saya datang Bapak Ibu, saya melayat. Saya tunjukkan kasih Tuhan buat dia. Makanya ayo saudaraku, doa. Bagi kita yang mustahil, tapi ketika saudara berdoa, yang mustahil Tuhan ubahkan menjadi tidak mustahil. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya pegang baik-baik ayat ini. Doa orang benar, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau saudara baca kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya, dikatakan seperti Elia, Bapak Ibu, manusia biasa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu, adalah harga yang kita harus bayar. Yang tadi saya katakan, doa itu seperti bom waktu. Kita nggak tahu kapan meledak, tapi satu hari pasti akan meledak. Masalahnya kita tekun nggak? Masalahnya kita yakin nggak? Masalahnya kita percaya nggak? Nah itu repotnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita maunya seperti orang makan cabai. Makan cabai langsung pedas. Cara Tuhan kita nggak bisa prediksi. Yang terpenting saya katakan, lakukan aja bagian kita. Nanti selebihnya terserah, itu bagian Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau menghidupi doamu, engkau akan berjalan dengan kuasa Tuhan. Wih, dahsyat Bapak Ibu. Kalau saya mau saksikan tentang doa, luar biasa. Saudaraku, kadangkala Tuhan buat kita terkagum-kagum ya enggak? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kita kemarin tanggal 1 doa keliling ya Bu Nunu ya.
Setiap awal minggu, awal bulan, Sabtu pertama, sebelum kita masuk hari Minggu perjamuan, kita doa keliling. Doa keliling itu mulai dari gereja, Villa Tomang Baru, sampai keluar kita doa keliling. Ngapain kita doa keliling? Tujuannya apa? Ngedoain wilayah-wilayah yang kita lewati. Sambil kita doa, sambil kita rebut jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa, rumah-rumah yang kami lewati, yang terikat, yang terbeban, yang sakit, lewat doa keliling di dalam mobil, kita rebut jiwa-jiwa itu, kita lepaskan, kita bebaskan, kita persembahkan kepada Tuhan. Termasuk wilayah-wilayah sekitar kita. Dan waktu kita sampai di wilayah belakang situ, mobil kita berhenti. Lalu saya ajak Bu Nunu dan tim doa keliling. Yuk kita doa, arahkan tangan kita ke sungai-sungai yang mengelilingi komplek Villa Tomang Baru. Kita katakan begini, dalam nama Yesus tidak terjadi banjir. Banjir kami tolak, banjir kami tolak, banjir kami tolak. Betul Bapak Ibu. Kapan itu banjir melanda Jakarta, Tangerang, sebagian Tangerang dan Bekasi Bu? Kapan? Sampai Bekasi heboh Bapak Ibu. Mega Mall apa yang sampai terendam banjir ya. Tak disangka, tak diduga. Bendungan Katulampa siaga 1. Tanggul jebol. Biasanya kalau tanggul jebol Bapak Ibu, kita udah siap-siap dah. Udah siap-siap pasti kena kita ya enggak. Sampai Bu Nunu heran. Pak, saya tunggu-tunggu kirain Villa Tomang Baru banjir. Kok ternyata enggak ya Pak? Apa karena kita doa keliling kemarin? Iya Bu, saya bilang. Kita tolak banjir. Percaya nggak percaya lo Bapak Ibu? Kita tolak. Flooding, kita tolak. No. Ya enggak. Kita tolak. Reject. Saudaraku. Puji Tuhan. Sampai hari ini, Villa Tomang Baru dan sekitarnya aman, bebas dari banjir. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oleh sebab itu mari saudaraku doa. Bilang kiri kanan, cubit dia. Doa, bilang. Risti, tell your husband, pray. Kata Mike, amin. Yes. Ya. Number 2. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat 25, ayat 26. Kisah Rasul pasal yang ke-16, 25, 26. Saya akan bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bayangkan saudara, kira-kira tengah malam. Tengah malam jam berapa saudaraku? Halo? Jam berapa tengah malam? Bisa jam 12, bisa jam 1 pagi ya. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku, Paulus dan Silas, 2 orang anak Tuhan, dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa dimasukkan ke dalam penjara? Bukan karena mereka melakukan tindakan kriminal. No, bukan. Kenapa? Karena mereka memberitakan jalan keselamatan. Orang-orang gak suka, lalu mereka menghasut orang banyak. Lalu singkat cerita, Paulus dan Silas dianiaya, dituduh, difitnah, dibully saudaraku, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Kira-kira kalau kita jadi Paulus dan Silas, apa yang terjadi saudara? Saudara marah gak sama Tuhan? Saudara bilang begini, saya udah capek melayani, saya udah capek berkorban, kok begini hasilnya? Kira-kira saudara bisa gak kecewa sama Tuhan? Bisa aja. Berapa banyak hari ini orang kesini kecewa sama Tuhan? Ketika dia merasa apa yang menjadi keinginan dirinya gak terkabul, dia kecewa. Kecewa sama Tuhan, kecewa sama gereja. Tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Paulus Silas tidak. Pada waktu di dalam penjara, dalam keadaan tangan kaki terbelenggu, apa yang dia lakukan kedua anak Tuhan ini? Pada tengah malam mereka menyanyi puji-pujian penyembahan. Mereka naikkan doa syafaat mereka kepada Tuhan.
Bahkan dikatakan apa? Orang-orang hukuman yang ada di dalam penjara itu dapat mendengar penyembahan pujian dari dua orang anak Tuhan ini. Berarti mereka berdoa menyembah bukan dengan suara kecil, tapi mereka teriak, saudaraku, dengan segenap hati. Bagi saya ini hal yang luar biasa. Enggak mudah Bapak Ibu. Biasanya kita jadi orang gampang lemah. Kita jadi orang yang gampang kecewa. Ketika ada tekanan datang, kecewa. Ketika ada masalah datang, nggak ke gereja. Ditanya, kenapa nggak ke gereja? Males Gereja sama nggak gereja sama aja. Nah, timbul perkataan seperti itu Bapak Ibu. Paulus Silas enggak. Semakin mereka mengalami cobaan, semakin mereka mengalami tekanan, tantangan yang berat. Justru rahasianya di mana saudaraku? Pada waktu tengah malam mereka menaikkan pujian penyembahan. Bapak Ibu, saya mau katakan pujian penyembahan itu sangat powerful loh saudaraku. Saya satu orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Kalau saya lagi dengar lagu pujian bisa berjam-jam Bapak Ibu. Roh saya bisa kayak terbawa dengan pujian itu. Makanya kalau saya duduk di depan, WL single lagi sedang bawa pujian, badan saya bisa goyang sendiri. Padahal gak ada remote-nya saudaraku. Tapi kok bisa goyang sendiri Bapak Ibu. Saya nikmati loh. Iya. Bukan berarti saya dulu jago nari, bukan Bapak Ibu. Tapi badan saya bisa kayak terhanyut begitu, terbawa dengan alunan lagu, alunan pujian. Ya enggak? Dan saya lihat ada beberapa di antara saudara udah mulai ikut-ikutan saudaraku. Mulai badannya mulai goyang Bapak Ibu ya enggak? Saya nikmati Bapak Ibu. Saya senang memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu ada kuasa di balik pujian dan penyembahan. Doa, pujian, penyembahan itu triple. 3 in 1. Yang gak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dan itu yang Paulus Silas lakukan saudara. Ketika mereka naikkan pujian penyembahan, ketika mereka berdoa, apa yang mereka doakan Bapak Ibu? Kalau saya boleh tanya sama Paulus dan Silas, Bapak Paulus, Bapak Silas, waktu engkau dalam penjara, apa yang kau doakan saat itu? Mungkin saya dapat jawaban begini, hambaku Yusuf Kurnia, mungkin kali ya enggak ya? Ya enggak. Sahabatku, bukan hambaku, sahabatku, mitra kerjaku Yusuf Kurnia. Mau tahu nggak apa yang kami berdua doakan saat itu? Mau dong. Mungkin mereka berdua bilang begini, yang kami doakan, kami nggak minta rumah, kami nggak minta mobil, kami nggak minta kekayaan. Walaupun nggak salah kita minta itu saudaraku, tapi yang kami doakan adalah kami lagi sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Kami lagi sedang mempermuliakan nama Tuhan. Kami sedang merasa kami sebenarnya nggak layak menerima penderitaan ini. Yang kami doakan adalah supaya Tuhan jamah nih orang-orang yang ada di dalam penjara. Supaya Tuhan selamatkan nih orang-orang yang menganiaya kami. Supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dahsyat gak saudara? Doa yang seperti itulah. Ini sikap hati yang luar biasa loh saudara. Di tengah kesakitan, tengah malam lagi saudaraku, itu jamnya jam ngantuk, betul nggak? Itu jamnya orang tidur. Makanya saudara, kalau saudara tiba-tiba jam 3 pagi, tiba-tiba pernah nggak mendusin jam 3 pagi bangun? Pernah nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba baru jam 3. Tiba-tiba saudara terbangun, mungkin pengen ke kamar kecil, mungkin pengen buang air kecil. Biasanya setelah saudara tiba-tiba bangun, baru jam 3, saudara ke kamar kecil, saudara buang air kecil. Biasanya apa saudaraku? Balik lagi lalu kemudian tidur lagi. Saudara tahu nggak? Itu jam waker Tuhan buat kita. Waktu jam segitu saudara tiba-tiba bangun, mungkin karena pengen pipis. Itu adalah saat Tuhan bilang begini, pray, doa. Cuma mungkin kita nggak ngeh, mungkin kita nggak peka saudaraku. Itu jam waker Tuhan. Selalu saya katakan itu jam waker Tuhan buat kita. Saya berapa kali saya alami Bapak Ibu.
Jam 2 tiba-tiba bisa mendusin bangun sendiri. Memang kebelit pengen buang air kecil ke kamar kecil. Tapi saya tahu ini jam waker Tuhan. Tuhan mau suruh saya untuk saya duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk saya berbicara. Ya enggak, untuk saya curhat. Untuk saya mungkin Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Untuk saya doakan seseorang. Tiba-tiba terlintas di pikiran saya wajah-wajah orang-orang yang saya harus doakan pada saat itu. Dahsyat loh Bapak Ibu. Itu dialami oleh Paulus dan Silas. Waktu tengah malam mereka berdoa, nyanyikan pujian penyembahan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang ke-26. Saudara perhatikan di situ. Mari Katrin tampilkan ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi, earthquake, gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amazing saudaraku. Amazing. Pada waktu mereka berdoa menyembah Tuhan, apa yang terjadi? What happened next? Apa yang terjadi selanjutnya? Terjadi earthquake, gempa bumi yang hebat. Bukan gempa bumi yang biasa-biasa, no. Gempa bumi yang hebat. Saking hebatnya gempa bumi itu, sendi-sendi penjara goyah. Rantai yang mengikat tangan kaki para narapidana terlepas sendirinya. Sel-sel kamar tahanan yang terkunci rapi terbuka gemboknya semua. Kenapa bisa begitu? Karena begitu hebat gempa bumi yang melanda penjara di Filipi. Dan itu hasil dari mana? Doa. 2 orang anak Tuhan doa. Tuhan melawat penjara Filipi. Ayo Bapak Ibu. Rindukah kita? Tuhan menggoncangkan hidup kita. Masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi ketika Tuhan turun tangan. Yang mustahil bagi kita akan berubah menjadi tidak mustahil. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya rindu saudara mengalami pertolongan mujizat demi mujizat ketika engkau berdoa Bapak Ibu. Doa bukan sekedar kita butuh Tuhan baru kita berdoa, tidak. Doa menjadi gaya hidup kita sekarang. Ada orang bilang gini, Om, doa itu gimana sih? Apa saya harus kusuk di kamar sendiri? Ya, itu doa. Ada waktu saudara perlu face to face, ya bersama dengan Tuhan. Tetapi naik motor bisa nggak saya berdoa? Bisa. Waktu engkau naik motor, hatimu lagi sedang menyembah Tuhan. Hatimu lagi sedang bicara sama Tuhan. Mungkin begini contohnya. Tuhan, gimana ya? Aduh, nanti begini, besok harus begini. Gimana ya Tuhan? Tuhan seperti teman buat kita. Kita ngobrol, kita sharing, kita curhat. Dan itu terjadi kalau saudara dan saya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan jawab Paulus dan Silas. Waktu mereka berdoa menyembah Tuhan, Tuhan lawat penjara itu. Dengan apa? Gempa bumi yang hebat. Belenggu rantai yang membelenggu tangan kaki mereka terlepas. Itu gambaran. Kalau saya bisa arti rohanikan, belenggu rantai yang membelenggu hidup saudara. Masalah, pencobaan, kekhawatiran, ketakutan, semuanya terlepas ketika Tuhan hadir. Ketika Tuhan melawat saudara. Tuhan bisa hadir, Tuhan bisa lawat kita kalau ada doa yang dinaikkan. Kalau ada pujian penyembahan yang dinyanyikan saudaraku. Bukankah ada satu ayat bilang begini, Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Jadi mari saudaraku, ini senjata yang hebat yang Tuhan berikan buat kita. Makanya Bapak Ibu, dari dulu saya paling suka doa. Saya paling suka memuji dan menyembah Tuhan.
Walaupun yang lain suka, tapi kalau udah doa, udah pujian, udah penyembahan, waduh saya paling suka. Kita seringkali setahun sekali kita datang ke Ungaran. Udah pernah ke Ungaran ya, Taman Getsemani? Wah, saya setahun sekali mesti ke sana Bapak Ibu. Saya mesti datang cari Tuhan. Karena memang ada tempat-tempat tertentu di mana Tuhan hadir begitu kuat di daerah itu Bapak Ibu. Waktu kita bangun gereja, setiap minggu saya dan Ibu Gembala kami masuk Bukit Doa Depok. Dan saya suka berdoa, saya suka menyembah, memuji Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ayo sesibuk-sibuknya saudara, jangan lupa dua hal ini. Sembah Dia, puji Dia, dan pray. Doa bukan sekedar daftar belanja kita, bukan. Kadangkala walaupun gak salah ya, saudara disuruh berdoa, saudara minta ini, minta itu, ya memang gak salah. Bukan hal yang sifatnya materi, walaupun gak salah saudara minta ini, minta itu. Tapi doa itu lebih dari itu. Doa itu apa saudaraku? Nafas hidup kita dengan Tuhan. Doa itu adalah cara kita untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Doa itu adalah kita memuji, menyembah Dia. Doa itu adalah kita ngobrol dengan Tuhan. Kan pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau saudara kenal Tuhan dan Tuhan kenal kita, waduh, Tuhan kirim gempa bumi yang dahsyat. Ekonomimu akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Yang tadinya kita hidup Senin Kamis, Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Saya katakan begini, Tuhan punya 1001 cara untuk melepaskan berkat-berkat materi untuk kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Sehingga genaplah kita disebut doa orang benar. Kalau dengan sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Saya rasakan hadirat urapan Tuhan, saudaraku. Oh, makasih Tuhan. Thank you Jesus. Nyanyikan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Refnya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Main di C atau main di G? Di C. Wah, sekarang saya udah mulai belajar main di C atau main di G. Mari Bapak Ibu, siapkan hati saudara untuk mengalami ledakan yang dahsyat, eksplosif, ledakan yang kuat yang akan terjadi buat saudara sore hari ini. Oh, haleluya. Kalau saya bicara tentang doa, badan saya kayak mau meledak, saudaraku. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang Amin. saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidup saudara bukan ditentukan oleh apa kata orang. Ku aman Karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Katakan hidupku hanya ditentukan oleh siapa? Oleh kuasamu. Oleh kuasamu. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Tak ada yang
With God, nothing impossible. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari nyanyikan dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, percayakan engkau akan firman Allah. Menang saat kau bertindak. Oh Jesus, Hidupku hanya ditentukan hidup kita bukan apa kata orang, tapi hidup saudara ditentukan apa kata Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Tuhan, Ku kuat pegang tangan kami saat ini. menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Lift your hand, angkat tanganmu. Bagi Tuhan My God, ada yang mustahil. Holy Spirit, come to this place. Tuhan, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya This miracle, sediakan bagi mujizatnya saudara. ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan with God, nothing impossible. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya Yesus. Worship Him, haleluya, sembah, sembah Tuhan. Rasakan kehadiran, rasakan urapannya saudara, rasakan kuasanya. Mari bersama dengan saya kita menyembah Tuhan. Karena kau menjaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, karena kau menopang hidupku. Tenang sebentar, keyboard aja, lembut. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, panggil namanya. Seek the Lord. Haleluya. I feel the pressure of God. Saya rasakan hadirat Tuhan, saudara. Siapa yang mau didoakan, siapa yang mau dilawat oleh Tuhan, angkat tangan kanannya sekali lagi. Haleluya. My Lord, Holy Spirit. Oh, wow. Lembut, Ricky. I feel the power
power of Holy Spirit. Ya rakabarashina kabarata. Touch. Wow. Ada yang bisa bantu saya? Mike and Christy. Once more. Touch. Wow. My Lord. Lift your hand. Once more. In the name of Jesus. Angkat tanganmu Bapak Ibu yang mau didoakan. Haleluya. Saya rasa kau urapan Tuhan. Amin. Mungkin engkau datang dengan berbagai pergumulan hidup yang berat. Pray, doa. Amin. Haleluya. Bagi saudara yang mungkin punya beban yang berat hari-hari ini, Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Aku akan melepaskan bebanmu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayakah engkau? Amin, 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 amin. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah melupakanmu. Oh, haleluya. Hallelujah. You never walk alone. Kita gak pernah jalan sendiri. Sekali lagi. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saya minta Ibu Gembala maju ke depan berdoa buat kita. Tuhan dijamah, kuasa Tuhan melawan, kuasa Tuhan memulihkan kita. Haleluya. Haleluya.
segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus hidup di dalam doa. Tuhan, Kau ampuni kami kalau mungkin selama ini kehidupan doa kami kurang baik Tuhan. Untuk itu Engkau berbicara pada malam hari ini supaya kami memperbaiki lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena ketika kami berdoa, maka kuasa Tuhan turun dan terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia adanya. Ketika kami hidup di dalam doa Tuhan, maka setiap perkataan kami yang keluar itu mengandung kuasa daripada Engkau adanya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, mulai malam hari ini kami mau kembali hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan roh doa itu biar ada dan mengalir dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Bahkan pakai seluruh sidang jemaat Tuhan, agar semuanya Tuhan hidup di dalam doa setiap hari. Karena kami percaya ketika 1, 2 orang, 3, 4, 5, 6 semua berdoa, maka kami percaya Tuhan, mujizat akan terjadi di tempat ini. Bahkan jiwa-jiwa tangan Tuhan dari timur, selatan, utara dan barat. Kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sedang membentuk kami menjadi satu pasukan yang hebat, menjadi satu pasukan yang kuat. Bukan hanya kami dapat mengalahkan setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami bisa menjangkau jiwa-jiwa lewat doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang mengingatkan kita untuk jangan lupa berdoa. Ya, karena doa itu sangat penting ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Doa itu merupakan nafas hidup kita. Kalau kita nggak berdoa, ya kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak akan mampu menjalani pergumulan yang ada di dunia ini ya. Sekarang tiba saatnya pengumuman. Boleh ditampilkan, Catherine? Bapak Ibu yang terkasih, ini di gereja kita ada vokal training session yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin belajar vokal, boleh datang ya ke gereja kita, ditunggu jam 7:30 malam setiap hari Jumat. Nah, setiap ini hari Sunday service. Setiap hari Minggu kita ada ibadah 2 kali ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Yang pertama ibadah pagi pukul 8 pagi. Ibadah keduanya pukul 5 sore. Nah, terus ada Extravagant Love tanggal 22 Maret untuk anak jam 9 pagi, untuk youth jam 12 siang, untuk dewasa jam 5 sore. Next, ibadah kaum wanita. Setiap hari Selasa ada ibadah kaum wanita via Zoom ya, ibu-ibu yang terkasih, yang dimulai pukul 7:30 malam. Bagi ibu-ibu yang rindu ingin bergabung, kami tunggu ya. Nah, apabila ada ibu-ibu yang bingung untuk cara bergabungnya, bisa hubungin Ibu Nunu. Nah, nanti hari Sabtu ada ulang tahun kaum wanita ke-15. Bagi ibu-ibu ditunggu ya kehadirannya. Kita mau merayakan ulang tahun ibadah kaum wanita pukul 16 sore.
Next, doa terobosan akan diadakan setiap hari Kamis di gereja pukul 7:30 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin ikut bergabung, ditunggu kedatangannya. Next, ibadah youth next gen setiap hari Sabtu di gereja kita jam 7 malam. Hubungin Timotius dan Rika apabila ada yang ditanyakan. Next, Philadelphian Kids setiap hari Minggu pukul 10.30. Bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil, diminta untuk bawa anaknya ikut sekolah minggu ya, biar kita menanamkan iman buat anak-anak kita sedini mungkin. Nah, tim kebersihan untuk minggu ini hari Sabtu 15 Maret akan dilakukan oleh Child Ministry Team, oleh guru-guru sekolah minggu. Next, nah di gereja kita ada namanya gemar membaca Alkitab ya Bapak Ibu, satu hari satu pasal. Nah, kenapa kita harus baca Alkitab? Biar kita tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan tidak inginkan. Jadi membaca Alkitab ini wajib sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kita satu hari itu ada 24 jam. Kita luangkan waktu kita untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, satu hari hanya satu pasal. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Ibu Nunu atau Priscilla. Next. Nah, dana Natal tahun 2024, kita kemarin tanggal 2 udah pembubaran panitia Natal tahun 2024. Nah, untuk dana Natal di tahun 2024 dana masuk sebesar 54.674.573. Nah, ini sebenarnya angka yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Target panitia Natal 2024 dana Natal itu sebenarnya 45 juta. Tapi lewat mujizat dan kuasa Tuhan itu bisa lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk dana yang keluar sebesar 42.912.318. Nah, ada sisa dana di Natal 2024 sebesar 11.762.352. Nah, nanti sisa dana ini kita gereja punya kerinduan, Bapak Ibu Gembala kita punya kerinduan untuk membeli TV ya Bapak Ibu ya. Nah, TV-nya nanti ditaruh di sebelah sini nih. Jadi yang jemaat di sini bisa langsung lihat puji-pujian di sini. Kepalanya biar nggak gitu ya kok, biar nggak bengkok gitu ya. Nah, jadi biar lebih mantap gitu. Jadi kita ibadahnya lebih enak ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi? Oke, demikian pengumuman untuk minggu ini. Sekarang terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin doa untuk persembahan. Terima kasih Bapak karena Engkau telah mengumpulkan kami pada sore hari ini Bapak. Terima kasih juga atas firman yang telah Engkau sampaikan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berkatilah kami baik yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas nanti dipersilakan maju ke depan sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian hidup ini adalah kesempatan. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah
hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita angkat tangan kita naikkan pujian doa Yabes. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya, untuk doa syafaat saya minta kepada Ibu Nunu untuk maju ke depan aku dan melindungi aku. Ayo Bu Nunu, dipersilakan untuk maju ke depan. daripada Malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. sekali lagi dengan iman. Haleluya. Sehingga kesakitan
kesulitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kami imani Tuhan, setiap pujian, setiap doa, setiap penyembahan yang di hadirat-Mu ini Bapa. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau telah menggiring kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Bapa. Dan kami juga akan terus mengiring-Mu Bapa seumur hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau mau ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Sebelum kami naikkan doa syafaat kami Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dan Engkau tolong setiap umat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau mau tolong Indonesia pada saat ini Tuhan, di mana banyak sekali masalah yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan pencerahan kepada setiap menteri dan kepala bagiannya Tuhan yang mengambil segala keputusan Bapa, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka putuskan, mereka berikan peraturan-peraturan itu Tuhan tidak menyusahkan kami sebagai masyarakat ya Bapa. Dan juga Tuhan Kau berikan kepada para pemimpin kami takut akan Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan mulai dari presiden sehingga sampai RT RW Tuhan, semua melakukan tugasnya dengan baik ya Bapa. Tidak ada Tuhan yang menguntungkan dirinya sendiri. Tidak ada Tuhan korupsi-korupsi yang Tuhan yang terjadi kembali Bapa. Engkau ingatkan mereka Bapa bahwa itu tidak baik ya Tuhan. Karena itu akan membuat Tuhan kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menjadi terpuruk ya Bapa. Kami sekarang saat ini kami juga mendoakan Tuhan usaha-usaha yang ada Bapa, pekerjaan kami Tuhan. Oh, perusahaan yang ada, anak-anak-Mu ini bekerja Bapa. Anak-anak-Mu ini membuat usaha Bapa. Engkau mau campur tangan ya Bapa, sehingga tidak ada usahanya yang ditutup Bapa. Engkau tolong dengan kuat kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu Tuhan. Oh, Kau berikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Begitu banyak Tuhan perusahaan-perusahaan yang terpuruk, tapi kami percaya Engkau campur tangan setiap perusahaan yang ada, di mana ada anak-anak-Mu ini yang setia kepadamu Tuhan. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Juga kepada setiap anak-anak kami ini Tuhan, di mana mereka yang sedang bekerja, dengan mereka yang sekolah, Engkau terus menyertai mereka Tuhan, melindungi mereka Bapa. Dan dimanapun mereka berada, senantiasa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Dan kami juga mendoakan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Oh ya Bapa, banyak dari antara kami yang sedang sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dengan dari kepala sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Dan juga kami juga mendoakan dia Tuhan untuk sebagai suami Tuhan, menjadi suami yang menjadi imam yang baik, dan yang istri Tuhan menjadi penolong yang baik. Bahkan anak-anak Tuhan menurut akan Engkau dan menurut pada orang tuanya. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang saat ini berkekurangan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, tangan-tangan kami yang bekerja. Engkau berkati pemberian kami sehingga nama-Mu yang dimuliakan Bapa. Tuhan, kami percaya apa yang kami doakan itu adalah dari-Mu ya Tuhan. Yaitu kami menolak banjir, kami menolak kuasa gelap, kami menolak ya Tuhan adanya roh-roh yang jahat yang mengikat setiap kami ya Bapa. Dan kami Tuhan boleh selalu tertuju kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Masa depan kami tidak ragu lagi, karena Engkau Allah yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala kami dengan 2 orang anaknya di dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa mujizat-Mu terus menyertai setiap pelayanannya beliau. Dan Tuhan membawa terus maju, berkembang dan menuju ke mancanegara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami yang ada di tempat ini, bahwa kami sudah berada di jalan-Mu yang benar, dan kami tidak akan undur, dan kami akan terus memegang tangan-Mu. Apapun yang di hadapan kami Tuhan, kami percaya Engkau berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita saudaraku, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita pulang berpisah satu dengan lain, kembali ke rumah kita masing-masing. Saudaraku, arahkan mata hatimu, angkat kedua tanganmu, dan
terima. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus, berkat jasmani, kesehatan, umur panjang, berkat rohani, double porsi turun kepada kita one by one, pribadi lepas pribadi. Receive, terima berkat double porsi dari Tuhan. Dan bawalah berkat ini, bawalah pulang ke rumahmu. 1 minggu apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan cukupkan. Tuhan jauhkan dari segala macam niat jahat orang tertentu. Tuhan jauhkan dari malapetaka, musibah, kecelakaan apapun dalam nama Yesus. Dan Tuhan kirim malaikatnya dengan pedang berapi menjaga, melindungi kita. Dan Tuhan membuat berhasil apa yang menjadi pekerjaan mata pencarian kita hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata amin. Shalom, sama hari Minggu Tuhan memberkati kita.